Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kami kerja lah. Aduh. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah melanjutkan bab yang ke-7, Tazkiyatun Nafs. Ini keluar, dalam aja, dalam. Sudah 3 langkah dibahas. Apa aja? Masih ingat? 1, bersihkan badan. 2, akhlak mulia. 3, belajar Al-Quran. Sudah praktek? Praktek belum? Proses. Sekarang yang keempat adalah zakat. Yang keempat apa? Zakat. Coba kita bertanya ya, kita tanya aja. Karena biasanya kalau nanya jadi berpikir. Apa hubungannya membasuh jiwa dengan mengeluarkan zakat? Membasuh jiwa. Apa hubungannya membasuh jiwa dengan mengeluarkan zakat? Sok jawab. Ya, hubungannya apa? Membersihkan harta dengan membersihkan jiwa. Jiwa, harta. Terpisah atau saling berhubungan? Bisa saling berhubungan. Kenapa? Karena apa yang kita makan, dari harta mempengaruhi ke badan, ke jiwa. Nah itu sudah selesai berarti. Selesai nomor 4. Ya. Apa yang kita makan pasti ngaruh ke badan, jelas. Tapi ternyata apa yang kita makan juga ngaruh ke jiwa, ke hati. Perlu pembuktian? Perlu dibuktikan? Coba jangan makan nasi sampai Idul Fitri aja. Hah? Kuat nggak? Dari sekarang sampai Idul Fitri Lebaran aja jangan makan nasi. Yang lainnya boleh dimakan. Nanti lihat ada yang beda nggak di rasa, di perasaan. Kurang menantang nasi. Apa yang menantang? Daging ayam, daging ikan misalkan. Coba apa yang mau diganti? Atau dulu biasa makan apa, sekarang tidak dimakan? Katanya itu akan mempengaruhi ke jiwa. Apa iya? Coba, harus dibuktikan sendiri. Banyak penyakit-penyakit yang sembuh tidak dengan obat. Penyakit sembuh tidak dengan obat, tapi si penyakit itu nggak muncul lagi, gejalanya nggak muncul lagi setelah mengurangi makanan. Jadi saum ini sebenarnya, mana Ferol? Tidur. Nyebut makanan inget dia. Saum ini sebenarnya seharusnya membuat kita sehat. Atau kalau kita sakit, sakitnya tuh sakit untuk nantinya jadi lebih kuat. Karena sakit itu ada 2 jenis. Ada sakit badan ini karena memang kita salah makan, salah tidur, salah gerak, salah aktivitas. Ada juga yang memang badan ini sakit untuk nantinya jadi lebih kuat. Setelah sembuhnya tuh jadi lebih kuat.
memang harus sakit dulu. Ini kalau mau bentuk otot, laki-laki kalau mau bentuk otot, sebelum ngebentuk nih otot ini, itu kan harus robek dulu, harus sakit dulu. Nanti di sininya melendung gitu. Sini ya kan, sini betis ya kan. Itu sakit dulu pasti. Nah, sakit yang itu untuk lebih kuat nantinya, lebih sehat. Nah, saum ini, puasa ini seharusnya membuat kita lebih sehat. Kenapa sakit? Satu, husnudon, mungkin setelah sakitnya nanti jadi lebih kuat. Atau yang kedua, kita bukan menahan dari makan saum ini, tapi kita cuman mindahin jam makan. Repot kalau saum cuman mindahin jam makan. Jadi yang dimakannya segala tidak dijaga, tidak ditahan. Rata-rata tajil itu manis apa? Rasanya apa? Rata-rata tajil manis. Manis itu biasanya dari apa? Gula. Gula itu nomor satu. Menurut dokter, menurut medis, gula itu nomor satu yang menyebabkan manusia mati. Ya, menurut dokter ya. Penyakit gula lebih ganas dari COVID. Gula lebih ganas dari COVID. Tapi kita sama gula gimana? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, enggak ya? Ayo dimakan gula. Coba enggak makan gula, ya kurangin gula. Nanti lihat penyakit-penyakit apa yang biasanya muncul, enggak jadi, enggak muncul. Saya dari kecil enggak makan ikan, karena katanya kalau makan ikan pinter. Makanya saya nggak pinter, soalnya nggak makan ikan. Dari cilah sampai sekarang, walaupun nggak makan ikan, tapi tahu masakan mana yang itu digorengnya minyaknya pakai minyak ikan dulu. Tahu, misalkan telur, sebelumnya minyaknya dipakai buat ikan. Tahu nih bekas minyak ikan tadinya dipakai buat goreng ikan, nggak dimakan. Padahal belum pernah makan ikan, tapi tahu itu. Bukan jijik, bukan nggak suka sama ikan, enggak. Memang tidak makan aja, memilih untuk tidak makan ikan, udang, seafood lah, yang katanya orang enak gak seafood? Enak kan? Saya enggak. Nah, coba kalian ayam misalkan nggak makan, untuk apa? Kesehatan. Nah, kalau kepada badan saja mempengaruhi, dan itu ternyata mempengaruhi ke hati, ke jiwa, ternyata ya memang hubungan antara harta dan jiwa itu saling terkait. Bahkan ini kalau kita bicara tazkiyatun nafs kan, antara tazkiyah ini, kata tazkiyah dan kata zakat ini, zakat ya, atau syariatnya zakat gitu, ini ternyata dari kata yang sama. Kita ngomongin tazkiyatun nafs, ternyata dari huruf-huruf yang sama, zai, kaf, wawu. Itu ternyata dari 3 huruf ini membentuk kata atau membentuk kata zakat juga. Jadi kalau mau dibilang gini, bohong bicarain pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, tapi nggak pernah bahas zakat. Kurang sempurna. Maka ini harus kita perhatikan zakat ini. Nanti kita kelas khusus lah zakat. Ada zakat fitrah yang sekarang kan ya, Ramadan, ada zakat penghasilan, zakat pertanian, macam-macam. Pada intinya adalah harta yang kita dapatkan itu harus dikeluarkan. Pada intinya itu, harta yang kita terima harus dibersihkan. Membersihkan harta sama dengan membersihkan jiwa. Catat ya, membersihkan harta sama dengan membersihkan jiwa. Kotor harta sama dengan kotor jiwa. Kenapa hati saya sumpek? Kenapa saya cepat gelisah, dikit-dikit gampang marah? Ya mungkin kita tidak serius dalam membersihkan harta. Pengen nggak gampang marah, tapi nggak serius bersihin harta, ya sama aja bohong.
Justru kebersihan harta akan berdampak pada kebersihan jiwa, ketenangan hati. Nah, gitu. Di Al-Quran ada kata yang selalu bersebelahan, bergandengan. Coba gandengan, gandengan sama temennya yang deket, ya, gandengan. Nah, gitu. Dua-dua gandengan. Biasa aja gandengan. Jangan kalah sama truk aja gandengan. Gandengan. Nah, arti bergandengan apa? Sebelahan kan, deket ya. Nah, ada di Quran tuh yang bergandengan, yaitu amwal wal anfus. Amwal dan anfus. Sering bergandengan tuh kayak tadi kita sama temennya. Amwal ini harta, anfus ini jiwa. Harta sama jiwa tuh sering digandeng di beberapa ayat di Al-Quran itu. Amwali wal anfus. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Amwali wal anfus. Amwal, anfus, amwal, anfus. Harta, jiwa, harta, jiwa, harta, jiwa. Sering bergandengan. Seolah-olah saling bergandengan ini seperti sholat dan zakat yang selalu bergandengan juga. Ayat sholat dan zakat. Ayat alif lam mim gimana yang pertama? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil, terus alladzina bil ghaibi sholata yunfiqun. Terus yang sholat dan zakat wa ataz zakat. Nah, itu selalu bersebelahan, sholat dan zakat. Harta dan jiwa pun begitu. Ada berapa ayat? Nih di bab 7 yang keempat, setidaknya ada 13 ayat atau 13 tempat ya, 13 ayat yang mensebelahkan bergandengan antara harta dan jiwa. Berapa? 13. Wah, habis. Ke-13 ayat ini bisa dibagi 4 kategori, A, B, C, D. Jadi 13 ayat yang bersebelahan, bergandengan antara harta dan jiwa. Kategori pertama, kita manusia pasti diuji dengan harta dan jiwa. Pasti diuji, dan ini bersebelahan, diuji dengan harta dan jiwa, pasti. Ujian harta apa? Ujian harta apa? Banyak hartanya, itu ujian. Ujian harta apa? Sedikit hartanya, itu juga ujian. Banyak harta, ujian. Sedikit harta, ujian juga. Ujian jiwa apa? Tidak tenang. Ujian jiwa apa? Tenang juga sama ujian, dua-duanya ujian. Tenang ujian, nggak tenang juga ujian. Nah, ada lagi ujian harta dan jiwa. Gimana harta dan jiwa ujiannya? Nah, dan harta banyak, jiwa nggak tenang. Ujian harta banyak, jiwa nggak tenang. Mau tidur udah dikunci belum semuanya? Nah, itu kan? Sebentar, tadi password, wah macam-macam lah. Harta banyak, jiwa nggak tenang. Harta banyak, jiwa tenang. Ujian? Ujian. Harta banyak, jiwa tenang. Ujiannya apa? Bisi ngerasa ini adalah apa? Timbul takabur, kesombongan, ujub, kan gitu. Saya harta banyak, hati saya tenang. Wah, merasa lebih mulia dari orang lain. Ujian. Harta banyak, jiwa tenang. Harta sedikit, jiwa tenang. Ujian?
Jiwa tenang, hati tenang, tapi harta sedikit. Tenang aja. Tapi harta sedikit. Wah, bentar lagi. Kebutuhan, dapur, wah macam-macam. Tapi hati tenang. Ujian? Ujian ya, Mas. Ujian, harta sedikit. Tadi gimana? Jiwa tenang, harta sedikit. Nah, yang repot barangkali, yang repot yang terakhir. Sudah mah harta sedikit, jiwa enggak tenang. Jadi kalau kita bikin 4, nah gini. Ini jiwa ke atas, ke kanan, harta. Ujian harta dan jiwa. Jiwanya tenang, hartanya banyak di sini. Jiwanya tenang, hartanya sedikit di sini. Jiwanya enggak tenang, hartanya banyak di sini. Jiwanya enggak tenang, hartanya sedikit di sini. Ya. Nah, Anda di kotak yang mana? Di wilayah mana? Kalau milih diuji, harta sedikit apa harta banyak? Pengennya diuji harta banyak, jiwa tenang gitu ya. Kalau ujian boleh memilih, ya kalau boleh memilih ya bukan ujian namanya. Biasanya yang diuji itu dengan sesuatu yang kita nggak pengen. Nggak pengen yang mana? Jiwa nggak tenang, harta sedikit, nggak pengen ya? Nah, diujinya di situ. Jadinya di situ. Harta sedikit, jiwa nggak tenang, nggak pengen, nggak mau ya. Pengennya hartanya banyak, pengennya hati saya tenang. Nggak mau harta sedikit, nggak mau hati gelisah. Ya akhirnya diujinya di situ. Ujian itu untuk tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji itu untuk melihat siapa yang amalnya lebih baik. Khalaqal mauta, bahkan hidup dan mati. Jiwa hidup, jiwa mati, ujian. Siapa yang ahsanu amala, siapa yang amalnya lebih baik. Harta banyak, harta sedikit, ujian. Siapa yang lebih baik amalnya. Jadi pasti diuji dengan harta dan jiwa. Ada 2 ayat. 2155, 3186. Al-Baqarah 155, Ali Imran 186. Yang Al-Baqarah 155 itu yang tadi dibacain, sering dibacain imam juga ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Diuji harta jiwa sabar. Kalau Ali Imran 186-nya, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Gitu. Itu kategori pertama dari 13 ayat. Sudah keluar 2, tinggal sisa 11 ayat lagi. Kategori kedua, harta yang diinfakkan bisa memperkuat jiwa. Nih, rumus. Harta yang diinfakkan bisa memperkuat jiwa. Memperkuat, memperkokoh. Jadi yang merasa jiwanya lagi lemah, hatinya lagi gelisah, coba keluarkan hartanya, infakkan. Kan bedanya zakat sama infak itu kan, kalau zakat ya ada syarat wajibnya. Kalau infak mah tidak terkena syarat. Infak saja. Keluarkan saja. Al-Baqarah 165. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperkokoh jiwa mereka itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, disiram oleh hujan lebat. Sudah mah di dataran tinggi, disiram oleh hujan yang lebat. Jadi subur banget nggak tuh? Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat.
Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Nggak hujan pun di dataran tinggi ya cukup. Apalagi sudah dataran tinggi terus kena hujan. Itu sama dengan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperkokoh jiwa mereka. Jadi keluarkan harta itu jangan dianggap tidak berpengaruh kepada jiwa, sangat berpengaruh. Ya. Di sini harus diulang sekali lagi. Kita mengeluarkan infak itu, kita mengeluarkan harta itu, konsepnya adalah mengeluarkan yang kita punya, bukan mendapatkan, bukan investasi gitu ya. Ada orang pengen sedekah itu pengen dapat balasannya. Sedekah punya uang 10.000, sedekah 1.000, yang 1.000 jadi 10.000, sehingga 10.000 tambah 9.000 jadi 19.000. 10.000 tadinya keluarin 1.000, jadinya bukan 9.000 tapi jadinya 19.000, karena 1.000 yang dikeluarkan itu dikali 10 kali lipat ya, menjadi 10.000. Nah, ada yang pengen begitu mengeluarkan harta. Nah, ini kita luruskan saja. Infak itu mengeluarkan harta, bukan mendapatkan harta. Infak itu artinya mengeluarkan harta, bukan mendapatkan harta. Jadi jangan dibalik-balik. Perkara nanti kita dapat tambahan setelah itu, yaitu biarkan itu wilayah Allah saja memberikan kepada kita. Tapi kitanya jangan atur, jangan atur-atur gitu. Punya uang 10.000, keluarkan 1.000. Mestinya kalau matematik kan sisa 9.000, tapi yang 1.000 ini dikali 10 kali lipat kan minimal. Jadi 10.000 tambah 9.000 19.000. Jadi punya uang 10.000 diinfakin 1.000 jadi 19.000. Nah, ini namanya sedekah pakai konsep investasi. Pengen berinvestasi tapi pakai cara sedekah, enggak ya. Kalau pengen memperkokoh jiwa, keluarkan harta, infak ya infak saja, keluarkan saja. Memang kita kenapa 1.000 dikeluarin? Kenapa 1.000 dikeluarin? Bukan mau dapat 19.000. Kita 1.000 dikeluarin karena memang ada hak orang lain dari 10.000 yang kita punya itu. Ada hak orang lain dari 10.000 yang kita punya, maka saya keluarkan ini. Nah, sekaligus untuk membersihkan dari yang 10.000 ini. Jadi pertamanya adalah ada hak orang lain dari setiap apa yang kita punya. Dan kita terhindar, terbebas dari sifat bakhil atau pelit. Oke, gitu ya. Jadi kita keluarin 1.000 itu bukan mau dapat 19.000, tapi 1.000 itu karena memang sadar ada hak orang lain di sana. Nah, yang begitu itu yang akan dekat kepada mencari keridhaan Allah sehingga akan memperkuat jiwa. Yang ketiga, Allah membeli jiwa dan harta dari orang yang beriman. Allah membeli. Susunannya harus pas nih, jiwa dan harta. Kalau yang di atas ini pasti uji dengan harta dan jiwa. Harta yang diinfakkan bisa memperkuat jiwa. Ini Allah membeli jiwa dan harta dari orang yang beriman. At-Taubah 111. Innallaha ashtara, itu. Hafal ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman itu jiwanya dan hartanya. Anfus disebut dulu tuh, anfusahum wa amwalahum. Biasanya amwal dulu baru anfus. Kali ini ketika Allah membeli, yang dibeli jiwa dulu baru harta. Bi anna lahumul jannah, dengan memberikan surga. Jadi Allah beli jiwa dan harta, kemudian surga diberikan. Ini surga, ini jiwa dan harta. Dibeli jiwa dan harta, diberikan surga. Innallaha ashtara. Walaupun sebenarnya kan harta yang diberikan ke kita milik siapa? Milik Allah. Jiwa yang diberikan ke kita milik siapa? Milik Allah. Tapi maha pemurahnya Allah menggunakan kalimat, nih saya beli jiwa dan hartamu dengan surga. Surga milik siapa? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Tapi Allah tahu banget kita ini sebagai manusia punya rasa memiliki yang sangat besar terhadap harta dan jiwa.
Kayaknya nggak pengen gitu jiwa ini kering, berharga banget. Oleh sebab itu dibeli. Padahal semuanya juga milik Allah. Sisanya yang ini kan tadi 13 ayat, di sini 2, di sini 1, di sini 1, 4. Sisanya berapa? 13 udah keluar 4, sisa berapa? 9. Nah, 9 ayatnya di sini semuanya kumpul. 9 ayat semuanya adalah tentang ajakan perintah untuk berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa. Berjihad, berjuang yang disebut pertamanya harta, berjuang dengan harta dan jiwa. Jadi ajakan jihad itu, ajakan berjuang itu, yang pertama kali diajak adalah harta dulu, baru jiwa. Nah, sekarang kita coba renung-renungi ya. Kita coba renung-renungi di sini ya, di 4 kategori. Pertama, tadabbur kita. Bersebelahannya harta dan jiwa dalam ayat Al-Quran mengingatkan kita pada bersebelahannya perintah sholat dan zakat dalam banyak Al-Quran. Misalkan Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu tuh sebelahan tuh. Qimus sholata wa yu'tuz zakat. Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Sebelahan kan? Nah, ini ada lagi ternyata yang bersebelahan itu bukan tentang salat dan zakat saja, ternyata yang bersebelahan itu harta dan jiwa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menggunakan ayat bersebelahannya antara sholat dan zakat itu sebagai dalil argumennya kepada Umar bin Khattab. Jadi waktu itu ada perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ketika setelah menjadi khalifah Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar itu sangat tegas sekali. Dulu di zaman Nabi sudah mengeluarkan zakat, maka sekarang pun harus keluar zakat. Saking kerasnya sampai-sampai banyak yang kemudian balik kanan, murtad. Bahkan muncul nabi palsu. Selembut-lembutnya Abu Bakar As-Siddiq begitu sudah menjadi khalifah jadi sangat tegas. Setegas-tegasnya Umar bin Khattab, nanti kalau baca sirah begitu sudah menjadi khalifah pimpinan itu jadi sangat lembut. Ya, luar biasa ya pendidikan Islam. Umar bin Khattab berpendapat longgarkan dulu lah, jangan ketat banget gitu. Karena yang lebih penting adalah kebersatuan umat, kata Umar bin Khattab. Jangan tegas-tegas banget. Kalau Abu Bakar enggak tegas. Keluarkan zakat tetap. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, "Atas dasar apa Anda memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Sungguh demi Allah, seandainya mereka enggan mengeluarkan kepadaku seekor anak kambing yang dahulu mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi semuanya. Sesungguhnya zakat adalah termasuk hak yang berkenaan dengan harta. Sungguh demi Allah akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat." Jadi karena di ayatnya sholat dan zakat itu tidak terpisah, maka kata Abu Bakar, aku akan perangi siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat. Padahal beliau sangat lembut sekali. Tapi karena di ayatnya selalu bersebelahan, aku perangi siapa yang mau memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, sekarang ada lagi yang bersebelahan itu apa? Harta dan jiwa. Siapa yang mau akan aku perangi yang memisahkan harta dan jiwa? Siapa yang mau jadi Abu Bakar? Tidak bisa terpisah ya. Kebersihan jiwa pasti nyambung dengan kebersihan harta. Nggak bisa enggak. Sebelum nyari terapis, sebelum nyari program ngaji rasa, besok-besok, aduh, saya udah ikutan ngaji rasa, tapi kok masih begini lagi perasaan, masih begini lagi, berkecamuk lagi perasaan yang dulu, padahal perasaan udah dibersihin. Sebelum datang ke sini, ke pondok, coba cek hartanya dulu. Siapa tahu ada yang kotor. Harta itu kan apakah kotor masuknya, ataukah nggak bersih pas mengeluarkannya. Antara dua itu aja. Dapat dari mana, digunakan untuk apa. Bersihin itu dulu sebelum datang, karena berpengaruh, tidak bisa dipisahkan.
Tadabbur yang kedua, dari 13 ayat yang menyandingkan antara harta dan jiwa secara bersebelahan, ternyata hanya ada 2 ayat saja yang mengabarkan kepada kita bahwa harta dan jiwa itu adalah ujian. Cuman ini kan? Harta dan jiwa itu ujian, cuman 2 ini. Tapi lebih banyaknya harta dan jiwa itu apa? Sebagai media untuk berjuang. 9 ayat, 9 sama 2 lebih banyak mana? 9 ya. Kalau kita ya sederhana kan, lebih banyak kita ini diingatkan bahwa hei, harta jiwa itu buat berjuang. Tapi yang lebih sering kita ingat mana? Harta dan jiwa itu ujian gitu. Ya, kalau kita ngelihat harta nih, sebentar, ini tuh ujian atau alat buat berjuang, buat mensyiarkan, buat membantu pendidikan Islam gitu. Begitu kita dapat harta tuh kita lebih seringnya ngelihat yang mana gitu. Ini sebagai ujian atau ini sebagai media, jalan untuk berjuang, berjihad, membantu mencerdaskan anak-anak muda Muslim, generasi muda Islam gitu. Yang mana setiap kita melihat harta, rasa-rasanya sih lebih sering melihat harta sebagai ujian. Jiwa juga begitu. Saya hanya bisa menjadi donatur misalkan. Saya hanya punya harta, tapi saya tidak bisa ngajar, saya tidak bisa, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Alangkah lebih baiknya dua-duanya kita gunakan. Harta kita berikan untuk kemajuan, untuk pendidikan generasi Muslim, ya. Karena jihad itu di masa tidak ada perang, jihad berarti adalah mempersiapkan generasi muda Muslim, mendidik, pendidikan di sana. Dan sekaligus jiwa kita digunakan untuk berjihad itu berarti gimana? Perang? Enggak, bukan hanya itu. Bahkan jauh lebih mulia lagi adalah jiwa yang digunakan untuk berjihad itu adalah berarti mengeluarkan seluruh ide, pikiran, tenaga, waktu, semuanya. Itu jiwa. Punya kelebihan apa? Punya potensi apa? Semuanya digunakan untuk mencerdaskan generasi Muslim. 9 ayat. Tadabbur ketiga. Dari 13 ayat ini, 9 itu saya tadi belum sebutin ya, 9 ada di mana aja. Ini 9 ya. Surat 495. 872. 920. 9 surat apa? 941. 9 surat apa? 944. 9 surat apa? 981. 9 surat apa? 988. 4915. 49 surat apa? 6111. Nih, dari 9 ayat hampir semuanya di surat At-Taubah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat bahwa kita diajak untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Pertanyaan lagi, ada apa dengan surat At-Taubah? Ada apa dengan surat At-Taubah? Menurut Profesor Husain Mu'nis, ini ada bukunya di sini juga di ruang baca ini nih. Cari yang ditulis oleh Prof. Husain Mu'nis, seorang pakar sejarah Islam. Surat At-Taubah diturunkan setelah perang Tabuk. Setelah perang apa? Perang Tabuk sendiri mulai pada akhir Rajab, selesai pada awal Ramadan. Akhir Rajab, selesai Ramadan. Sekitar Oktober sampai bulan Desember tahun 630 Masehi. Tabuk sebenarnya bukan peperangan. Tabuk sebenarnya adalah bencana dan ujian bagi umat. Oleh karena itu peperangan ini disebut dengan perang Usroh. Usroh adalah api yang melelehkan logam sehingga logam bisa dipisahkan dari kotorannya. Surat Baro'ah atau At-Taubah diturunkan setelah adanya ujian perang Tabuk. Ayat-ayat dalam surat ini mulai diturunkan kepada Nabi setelah kembali dari peperangan. Kaum muslimin menanti-nanti turun ayat-ayat surat ini seperti para siswa menanti hasil ujian. Udah ujian, nunggu hasilnya kan? Gimana nunggunya tuh? Dapat hasil berapa? Nah dulu setelah Tabuk,
nunggu-nunggu ada ayat apa yang turun, ada ayat apa yang turun. Ayat-ayat di surat At-Taubah. Hati mereka takut, masing-masing takut ayat-ayat surat At-Taubah itu nanti turun menyingkap kenyataan diri mereka yang tersembunyi dari banyak manusia. Jadi di tahun itu ketika peristiwa Tabuk itu sudah mulai terlihat golongan orang-orang munafik. Orang-orang apa? Munafik. Menurut Prof. Husain Mu'nis, kami para sejarawan menyebut surat ini dengan surat Al-Hasimah yang memotong. Surat ini diturunkan setelah peristiwa Fathu Mekah. Kaum muslim pada umumnya menganggap Fathu Mekah tujuan final dari Islam. Ada sebagian umat Islam yang menjual senjata mereka, mengatakan jihad sudah berakhir. Kemudian turunlah surat ini. Umat Islam ternyata tidak berakhir perjuangannya, akan tetapi dimulai jihadun nafs, jihad memperbaiki diri dan mengembalikannya ke dalam Islam dan jalan yang lurus. Jihadun nafs, jihad terhadap manusia dan meneruskan pembebasan-pembebasan. Nih, apa kaitannya dengan tazkiyatun nafs? Wallahu alam. Tapi yang pasti bagi para pembasuh luka, ayat demi ayat di surat At-Taubah itu tidak boleh dibiarkan lolos gitu aja. Kalau kata kita, jangan sampai lolos kalau anak muda sekarang ya. Bagi orang-orang yang sedang mencoba untuk membersihkan jiwanya, perhatikan, renungi ayat demi ayat dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Tadabbur yang terakhir, keempat, dari 13 ayat hampir semuanya menyebut harta lebih dulu baru kemudian jiwa, tapi hanya ada satu ayat yang menyebut jiwa dulu baru kemudian harta, yaitu di At-Taubah 111. Apa maknanya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu maksudnya. Tadabbur kita adalah Allah tahu kita ini lebih rela kehilangan harta dibanding kehilangan jiwa. Lebih rela kehilangan mana, harta apa jiwa? Harta ya. Yang penting masih hidup daripada jiwa nggak ada, harta nggak ada. Bagi kita jiwa itu jauh lebih berharga daripada harta. Namun untuk sehingga kita bisa mudah mengeluarkan harta. Misalnya untuk pembangunan saran dan fasilitas pendidikan Islam, namun untuk berjihad dengan jiwa, misalnya dengan menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk mendidik generasi Islam, kita sering merasa berat. Tadi sudah dibahas di depan. Kita lebih menganggap harta lebih berharga daripada jiwa, tapi yang Allah beli justru jiwa. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Justru Allah beli jiwa dulu baru kemudian harta. Oke, sebelum ditutup yang zakat. Nanti kita ke nomor 5 ya. Harta, kata Mas Muin tadi, harta itu sering jadi makanan, jadi tempat tinggal. Coba kalian aja tidur di tenda sama tidur di kamar beda, rasanya beda ya, beda kan? Apalagi ini misalkan punya rumah misalkan, atau punya kontrakan, atau punya apapun lah tempat tinggal kita sebutnya, itu kalau tidak diperhatikan kebersihan, bukan hanya kebersihan sapu-sapu ngepel, tapi ini rumah dari mana dan digunakan untuk apa, itu ngaruh ke kebersihan rumah. Rumah itu kan maknanya dua ya, rumah sebagai bangunan dan rumah sebagai tempat tinggal, rumah sebagai tempat keluarga, itu maknanya rumah. Kalau bahasa Inggris nih, ada home, ada house. Ada home, ada house, bukan haus meminum, bukan. Home, H-O-M-E ya. House apa? Tulisannya gimana house? H-O-U-S-E. Itu kalau disebut home, itu bukan bangunannya berarti. Itu tapi adalah suasananya, kekeluargaannya, ya, rasanya, digunakan untuk apa, rumah itu home. Tapi kalau house, ya bangunannya berarti ada berapa kamar, warna catnya apa, kamar mandinya berapa, itu house. Sama asrama kita juga nih, kamar santri, kamar tidur. Begitu sebut kamar itu ya
bisa posisi kasurnya, posisi lemari. Tapi begitu disebut kamar juga bisa apa yang terjadi di dalam situ gitu. Ada obrolan apa, ada aktivitas apa. Nah, itu juga kan disebut kamar. Nah, itu dua-duanya mempengaruhi. Ketenangan jiwa. Bila harta tidak dibersihkan, misalnya dengan zakat, maka dampaknya akan terasa pada tubuh, juga terasa pada gelisahnya hati. Sudah ya? Alasan-alasannya, dalil-dalilnya sudah. Jadi, ayo mulai peduli dengan kebersihan harta, karena itu akan berdampak kepada kebersihan jiwa. Ya, ajakannya itu saja. Ayo. Kita masuk ke yang kelima. Langkah membersihkan jiwa yang kelima setelah zakat adalah zikir. Zikir apa? Zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan kolbu mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Hanya dengan zikir. Gimana zikir? Pernah zikir? Sering zikir? Apakah zikir yang selama ini kita lisankan atau kita lakukan sudah berpengaruh kepada ketenangan jiwa? Atau belum? Zikir ternyata ada banyak bentuknya. Pertama, zikir lisan. Pertama apa? Lisan. Dari Abdullah bin Busr. Ada seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Berarti lisan. Kalau zikir pakai hati, lisannya basah nggak? Nggak ya. Kalau lisannya basah berarti zikirnya kayak lisan, berarti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mengingat dalam tafsir Fathul Qadir, bahkan ayat yang tadi Ar-Ra'd ayat 28 itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ternyata dalam tafsirnya adalah orang yang beriman menjadi tenang dan tentram mengingat Allah ketika lisan mereka digunakan untuk mengingat Allah, seperti membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, tauhid, atau dengan mendengarkan itu dari orang lain. Jadi bisa lisannya yang basah mengingat Allah, bisa juga mendengarkan dari orang lain. Fathul Qadir halaman 730. Itu pertama, zikir dengan lisan. Yang kedua, zikir dengan hati. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil wudu. Ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Jadi dengan hati. Waktu di Minhaj, ngaji Minhajul Abidin, di sana pernah kan ngaji di sana? Arif udah di sana belum? Di tempat parkir itu ada ternyata zikir dengan nafas. Ini kalau referensinya dari kitab, dari para ulama gitu, biasanya orang-orang tuh pada kritis. Emang ada zikir nafas gitu, sangat tajam sekali, kritis banget. Tapi begitu dari referensinya para ahli yoga, tahu yoga yang begini, para ahli yoga baru-baru ini ngeluarin
mindful katanya. Main apa? Mindful. Mindful tuh sangat sadar hati, sadar pikiran dengan sadar nafas. Mereka mau nerima. Kalau katanya ahli yoga, sadar ketenangan hati dengan sadar nafas, mereka mau menerima. Tapi begitu dikasih referensi, ini ada zikir nafas, kritis. Agak kebalik memang. Jadi pas dibilang, yuk dapetin ketenangan jiwa dengan sadar nafas. Coba sadar nafas. Tarik nafas, sadar. Buang nafas, sadar. Nah, tadi dari awal saya bicara sampai sekarang sadar nafas gak? Gak ya? Lempeng aja gitu. Gak sadar kapan tarik, kapan buang. Nah, ternyata mereka baru sampai segitu, sadar nafas. Kalau kita sudah dikasih lebih. Zikir nafas itu berarti sadar gak lagi nafas? Sadar, tarik nafas, misalkan Allahu Akbar ya, misalkan tarik nafas Allahu, buang nafas Akbar dalam hati. Dengan zikir nafas kita jadi sadar nafas. Nah, orang-orang sekarang baru nyampe ke sadar nafas. Kita sebenarnya sudah sampai kepada zikir nafas, dikasih muatan dalam sadar nafas itu. Mereka mah cuma sadar nafas aja. Cuman sampai segitu. Kita mah sudah ada nafas, sudah ada muatan, sudah ada isinya. Pas tarik nafas, ingat apa, atau hati bilang apa, pas keluar nafas, hati bilang apa. Ini ngaruh loh. Ngaruh kepada level kemarahan seseorang. Orang-orang yang cenderung gampang marah, coba diperbaikinya di sadar nafas. Di zikir ini. Kan banyak orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya ketika marah kan. Itu cingcirining harus diterapi dengan zikir nafas, sadar nafas tuh. Satu nafas yang lalu sudah lewat, satu nafas yang akan datang kita belum tentu, kita hanya punya satu nafas kan gitu waktu ngaji minhaj. Kita ini cuma punya berapa nafas sih? Satu yang ditarik, nafas juga ada 3, ditarik, ditahan, dibuang. Nah, kita kalau nanti ketemu ajal, pas nafasnya lagi apa? Narik, lagi tahan apa lagi buang? Nggak keluar lagi, nggak narik lagi. Cuman punya satu nafas kita. Hidup kita ini cuma dari nafas ke nafas. Dari satu nafas ke nafas lain. Jadi karena hanya punya satu nafas, terus kita mau menyombongkan apa? Nah, itu ya di pelajarannya begitu. Jadi coba mulai sadar nafas, zikir nafas. Kata ilmu biologi lagi nih. Ketika nafas ditahan, coba tarik nafas, tahan, 5 menit, nggak kuat ya, tahan, buang. Nah, ketika ditahan, kata ilmu biologi, ini sel-sel dalam tubuh yang tadinya rusak itu memperbaiki diri. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sel yang rusak, kalau tidak sempat diperbaiki diri itu jadi mati selnya. Siapa bilang kita ini nggak mati? Setiap detik kalau di zoom, kalau diperbesar ini banyak yang mati di kulit-kulit kita. Apa yang mati? Sel. Pernah jerawatan? Pernah. Kering? Pernah kering? Nah, habis kering apa? Ngelupas kan? Nah, yang terkelupas itu sel mati. Pernah korengan? Kering, korengnya kering. Lama-lama dia copot kan? Nah, yang copot itu sel mati. Itu sel mati. Nah, di dalam sini juga, di dalam badan, sel itu bukan hanya yang di luar, di dalam badan juga ada yang rusak. Kalau tidak diperbaiki, mati. Nah, ternyata sel di dalam badan itu diperbaikinya dengan saat kita tahan nafas. Jadi pas tahan nafas, si oksigen yang kita sedot itu benar-benar kepake buat memperbaiki sel-sel di dalam. Oh, makanya lama-lama tahan nafas ya. Berapa lama tahan nafas ya? Tahan nafas. Pas lagi tahan nafas tuh dalam tuh lagi diperbaiki dan nggak butuh waktu lama buat memperbaiki itu. Kita narik nafas kan yang ditarik apa? Oksigen kan? Nah, oksigen yang pas ditahan itu dipakai buat memperbaiki sel-sel di dalam. Bayangkan kalau yang digunakan untuk memperbaiki itu ada muatan zikirnya, coba. Luar biasa kan? Pas ditarik, oksigen yang dipakai buat memperbaiki sel-sel di dalam ini ada muatan zikirnya. Udah
luar biasa. Yang ketiga, zikir itu tadi satu zikir lisan, dua zikir hati, tiga zikir itu juga adalah sholat. Sholat juga ternyata bagian dari zikir. Saat kita sholat itulah saat yang paling dekat untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf ayat 205. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah zikrullah, maksudnya sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain maksudnya. Wala dzikrullahi akbar. Jadi sholat menggunakan kata zikrullah. Sholat ingat Allah atau tidak? Pas sholat ingat apa? Ingat segalanya ya. Keempat, Al-Quran juga ternyata adalah az-zikru atau pengingat, zikir yang membersihkan jiwa, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa berzikir, nafas tadi yang membersihkan jiwa juga adalah sholat, jelas, dan yang membersihkan jiwa juga adalah Al-Quran, sebab Al-Quran juga merupakan adalah az-zikr. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah afa antum lahu munkirun. Dan ini Al-Quran ini adalah suatu zikr, peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Apa zikr? Al-Quran. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi ayo, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, di buku ini, di bab 7 ini, di buku ini dikasih contoh latihan bagaimana kita bisa langsung merasakan perbedaan zikir yang disadari dengan zikir yang tidak disadari. Langsung dikasih. Kita praktekkan sekarang ya. Ayo praktek. Coba ini dibacanya apa? Bacanya apa ini? Ayat. Nah, coba mulutnya ditutup tapi baca. Hah? Kok baca ini? Bisa baca, tapi mulutnya ditutup, jangan ada suara. Ada ayat, ada. Kedengeran nggak suaranya? Kita diri sendiri, di dalam kita sendiri. Nggak dengar, masa? Saya dengar suara saya sendiri. Ya, dengar ya. Suara apa itu? Suara hati, karena yang bacanya hati. Tadi kan yang baca hati. Baca ini. Ada yang baca ini ayat, ada juga yang baca ini. Tapi pas baca ada suaranya nggak? Kedengaran sama kita sendiri. Ada, tapi di dalam ya, yang ngedenger dalam. Nah sekarang coba, bukan ayat yang dibaca, tapi lafad-lafad zikir. Subhanallah, coba. Masih dari kita, subhanallah, coba. Masih lidah nih, subhanallah. 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 Nah, sekarang tutup ininya. Tapi dari sini yang disuruh bunyi. Di dalam sini yang disuruh bunyi. 1, 2, 3. Lagi. 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 Bisa? Nah, lebih enak mana? Enak yang dalam. Oke. Sekarang subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah. Coba pakai lagi lisannya subhanallah, tapi yang maha suci Allahnya dalam hati. Jadi waktunya berbarengan kalau bisa. Subhanallah ini di dalam hati bilang, dalam hati maha suci Allah. Subhanallah. 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 Hati bilang apa? Maha suci Allah. Lagi. 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 Bisa? Lebih enak mana?
Lebih enak yang dua-duanya. Nyambung lisan sama hati. Yang kita ucapkan, hati kita ngerti. Oh, maksudnya Maha Suci Allah. Subhanallah. Sekarang akal kita pakai. Tadi dua, sekarang akal. Pas hati bilang Maha Suci Allah, lidah bilang Subhanallah, akal ini ngebayangin kita ini kotor. Yang suci hanya Allah. Kita ini ngebayangin yang di sini nih, kotor-kotor kita nih. Salah-salahnya kita kemarin, punya dosa apa, dibayangin. Kotor-kotor. Kita kotor, hanya Allah yang Maha Suci. Itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan, berdekatan. Mungkin kita akan memejamkan mata dulu pasti ya, karena ngebayangin dulu yang mana yang kotor itu. Kemudian benar-benar mensucikan, hanya Allah saja yang Maha Suci. Kalau sudah bisa, sudah siap, connect tiga-tiganya, lisan, hati, pikiran, mulai. Subhanallah. Beda ya? Dan mungkin cukup satu kali aja untuk bisa seterasa itu gitu. Karena kita pakai tiga-tiganya. Lidah basah, hati memahami, pikiran kemudian diajak untuk merenung. Tiga-tiganya dipakai. Makanya ada yang bisa jadi ada yang satu kali saja, tapi bobotnya lebih dari yang 1000 kali misalkan, atau 10.000 kali. Tapi yang 10.000 kali diulang-ulang tentu lebih baik daripada yang tidak pernah zikir sama sekali. Gitu. Nah, kepada orang-orang yang tidak pernah zikir sama sekali itu kadang gitu. 1000 kali, 10.000 kali, itu maksudnya kitanya soalnya jarang zikir. Kalau sudah sering bahasa, nanti berikutnya kita coba yang meskipun hanya satu kali tapi seterasa itu gitu. Seterasa itu. Sekarang alhamdulillah, tahmid. Lisan bilang apa? Alhamdulillah. Hati memahaminya apa? Segala puji bagi Allah. Bahkan hamdu itu, alhamdu kan? Hamdan itu bukan hanya pujian, tapi juga rasa syukur, berterima kasih, rasa terima kasih juga dimasuk di situ. Maka segala pujian milik Allah, kita pun berterima kasih kepada Allah gitu. Nah, dalam pikiran kita membayangkan apa? Apa saja yang selama ini sudah Allah karuniakan kepada kita kan? Yang kita mensyukuri. Terima kasih Allah sudah memberi umur, terima kasih Allah sudah memberi usia, kesehatan, ilmu, semuanya. Kita bayangkan semua yang sudah Allah beri kepada kita. Siap tiga-tiganya kita gunakan untuk zikir? Mulai. Lisan siap-siap. Hati segala puji hanya milik Allah. Pikiran membayangkan apa yang mau kita syukuri. Alhamdulillah. Nikmat. Mau lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana Allahu Akbar? Hati bilang Allah Maha Besar. Pikiran biasanya apa? Membayangkan segala hal yang kita anggap besar kemarin-kemarin itu. Masalah besar, konflik besar, pertikaian besar, peristiwa yang mengguncang, semuanya ternyata semua yang kita anggap besar itu ternyata semuanya adalah kecil. Sebab yang Maha Besar hanya Allah. Allahu Akbar. Kita bayangin peristiwa-peristiwa yang pernah mengguncang itu, yang berat-berat, yang kayaknya tuh kita pengen udahan, kecewa, apalah gitu ya. Dibayangkan itu. Pernah disakiti, pernah. Hati Allahu Akbar, pikiran itu ternyata semuanya kecil. Sebab yang Maha Besar hanya Allah. Allahu Akbar. Beda. Keluarin itu. Allahu Akbar. Itu yang ke-5. Sekarang yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-7 sih sudah ya, waktu di awal. 7 itu apa? Taubat. Tapi karena skala emosinya masih negatif waktu itu, jadi taubat kita simpan terakhir. Mudah-mudahan kalau sudah melakukan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita ini mulai sadar, oh iya ada salahnya saya juga kok.
Saya ini terluka bukan karena orang lain yang melukai kok, tapi karena saya ada salah sayanya juga kok. Sehingga lukanya sekali tapi saya ingatnya berkali-kali. Nah, ini kan berarti pitaubatin, kata orang Sunda kan gitu, bahan untuk ditaubati. Itu ketujuh. Nah, yang keenam ini adalah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam apa? Menggantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan kecil, sungguh Rabbmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi yang nomor 6 ini, ayo terus kita bersihkan hati, kita bersihkan jiwa, tapi jangan pernah merasa diri sudah bersih, diri sudah suci. Sebab apa? Yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi, siapakah yang dibersihkan hati dan jiwanya setelah program ngaji rasa ini? Hanya Allah yang punya kehendak. Hanya Allah yang punya kehendak siapa yang dibersihkan, siapa yang dipilih. Oleh sebab itu yang keenam ini, ya Allah, aku berharap padamu, bersihkan aku, bersihkan aku, basuh lukaku ya Allah. Sehingga kalau kita sudah dipilih oleh Allah untuk dibersihkan hati kita, jiwa kita, maka akan muncullah ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah berkata begini, tidak ada dosa besar, ulangi, selama disertai istighfar. Ulangi lagi, tidak ada dosa besar selama disertai istighfar. Tidak ada dosa kecil selama disertai al-israr. Tidak ada dosa kecil selama disertai al-israr. Tidak ada dosa besar selama disertai istighfar. Jadi apapun kesalahan kita, dosa kita di masa lalu, ayo kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Selesai. Dan jangan pernah menganggap remeh dosa kecil. Sebab tidak ada dosa kecil selama disertai al-israr. Apa al-israr? Bangga. Bangga. Israr adalah mengulang-ulang dosa yang dianggap kecil. Diulang-ulang. Jadi karena kita anggap dia kecil, sudahlah. Bahkan ya itu, sampai berbangga-bangga. Yaitu bukan dosa kecil lagi. Kalau orang sudah berbangga dengan dosanya, meskipun kecil, itu sudah bukan dosa kecil lagi, itu dosa besar. Dosa besar sebesar apapun, kalau sudah kita istighfar, luruh. Jadi kecil bahkan bisa hilang. Dosa kecil kalau kita anggap itu kecil,
Karena kita anggap dia kecil, akhirnya kita terus ngulang, tenanglah ini mah dosa kecil. Yang nggak jadi kecil, jadinya besar. Jadi dosa besar menganggap kecil dosa kecil. Ngerti nggak? Dosa besar menganggap kecil dosa kecil. Adalah dosa besar ketika menganggap kecil dosa kecil. Menganggap kecil dosa kecil. Dan kecil maksudnya mudah saja di hadapan Allah terhadap dosa-dosa yang kita anggap besar ini, karena Allah adalah Maha Pengampun. Itu ya untuk hari ini, bab yang ketujuh ini. Insya Allah nanti kita masuk ke bab 8, pertanyaan Teh Rizka ya, bab 8 itu. Bagaimana kalau mau membasuh luka, yang terluka anak, yang terluka orang lain, gimana kita ngebasuhnya? Ya. Setelah membasuh diri dulu berarti ya, baru ngebasuh. Itu di bab 8, insya Allah hari Kamis. Kemudian bab yang terakhir, bab 9, berisi pertanyaan, ada apa setelah ini? Hari Sabtu ya, dicocoklah disimpan di hari terakhir insya Allah ngaji rasanya. Mudah-mudahan ya. Gimana dong? Lanjut gitu? Cik. Ada pertanyaan? Ada sanggahan? Penolakan? Saya nggak setuju gitu. Ada? Nggak ada? Oh ada ya Teh? Enggak. Mau dijelaskan lagi kan yang di halaman 271. Atas, tengah, bawah. Apa tuh? Hak yang mana? Pertanyaannya? Sebetulnya ada yang berpikiran kayak yang harta kita tuh dilihat tuh segini hitungannya untuk warin zakat. Jadi ya uangnya nggak perlu dizakatin gitu kan. Tapi padahal kan di sini tuh sepertinya ya orang yang beriman lah, kalau belum memenuhi kriteria untuk dikeluarkan, ya dibersihin aja gitu nggak sih maksudnya? Nah. Iman, mengimani yang tampak apa tidak tampak? Di antaranya kan mengimani yang goib ya. Yang goib itu harta yang kita miliki itu loh, harta yang kita punya itu. Secara iman nih menjawab, dari siapa sih? Dari siapa sih harta yang kita punya itu? Allah yang menjawab ini apa? Iman kita kan? Iman kita yang menjawab harta yang kita miliki ini dari Allah. Bahkan bukan hanya dari Allah, tapi milik Allah. Kita mah bukan hak milik kepada harta itu, kita mah hak pakai aja ya. Cuman pakai, tapi milik Allah. Jadi karena milik Allah sebenarnya nggak ada yang milik kita. Jadi karena nggak ada yang milik kita, sebenarnya Allah berhak untuk mengambil semua yang kita sebut harta ini. Kita ini sebenarnya berhak keluarin semua gitu. Apa bukan berhak, berkewajiban gitu. Karena nggak ada yang kita miliki. Nah, maha baiknya Allah dengan syariat itu, zakat itu hanya meringankan, hanya 1/40, bayangkan. 1 dibagi 40. 2,5% kan 1/40. Zakat itu kan segitu. Kalau yang bukan ini ya, bukan yang apa kayak pertanian yang gitu-gitu, itu kan penghasilan lah. Itu kan cuma 2,5% kan. Itu pun kita harus nunggu 1 tahun dulu, haul dulu. Terus ada syarat nisabnya
Ya. Kalau sudah sekian, jadi kalau belum itu tidak perlu dikeluarkan gitu kan? Padahal ini milik kita bukan? Bukan kan? Tapi baik nggak? Jadi Allah tuh baik nggak? Baik kan? Baik banget kan? Padahal sebenarnya milik Allah juga gitu. Tapi kitanya dikasih sedemikian keringanan berapa lapis tuh? Ada minimal punya harta sekian, minimal waktu sekian, setahun kan? Ada minimal nisab, sudah nisab atau belum? Ada haul, sudah setahun apa belum? Habis itu dikeluarin nggak semuanya lagi. Padahal semuanya milik Allah, yang dikeluarin cuma 1/40. 1 bagi 40. 1 bagi 2 segini. 1 bagi 4 segini. Bagi lagi 10. Kecil banget. 1/40. Itu tuh kayak kita kulit pisang sama pisang, kulit pisang seperberapa dari pisang? Ada 1/40 nggak? Enggak ya? Kayaknya 1/5 gitu kayaknya. Atau 1/4 kulit pisang dari buah pisang itu seperberapa? Mungkin 1/3 atau 1/4 kan gitu. Nggak mungkin setengah mah kan? Karena dia lebih tipis kan kulit pisang. Ini 1/40 lebih tipis dari, kalau kita makan pisang sama kulit-kulitnya sakit nggak? Sama kulit-kulitnya? Atau jangan pisang deh, durian deh. Makan durian sama cangkangnya gitu, sakit nggak? Nggak sakit, hancur. Hancur di dalam sini ya. Nah ini zakat itu ngebersihin itunya loh, ngebersihin cangkangnya. Kita kan mau makan, nah itu dibersihin dulu, dikupas dulu, terus dibuang. Bahasanya dibuang, padahal dibersihin. Terus kita makan, nyam. Sehat kan? Coba kalau nggak dizakatin. Makan sama cangkangnya, makan sama kulit duriannya. Penyakit, makanya wajar yang jarang membersihkan hartanya, kemudian harta itu terbersihkan lewat apa? Bayar obat, macam-macam, jadi sakit. Akhirnya tetap keluar juga kok uangnya. Tinggal pilihannya keluar dengan sukarela atau keluar dengan pengobatan dan lain-lain lah gitu ya, atau misalkan ada kecelakaan, keluar juga kok akhirnya. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita, akhirnya keluar juga. Jangan sampai kita makan pisang sama kulit-kulitnya, jangan sampai kita makan durian sama cangkang-cangkangnya gitu. Tetap dikeluarin juga. Tetap dikeluarin juga. Nah, tapi kan saya belum sampai setahun, belum sampai nisab tadi ya. Berarti saya nggak harus keluarin. Nah, balik lagi ke keimanan tadi. Ini harta milik siapa sebenarnya? Milik Allah. Ya udah keluarin aja. Lewat apa kalau nggak lewat zakat? Kalau nggak lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah. Nah, infak itu lebih besar dari zakat. Infak berapa? Kalau Abu Bakar infak 100%. Berarti 1/1 berarti 100% kan gitu. Kalau Umar bin Khattab 1/2 sama 1/40 lebih besar mana? 1/2. Jadi kalau nggak nyampe nisab, nggak nyampe haul, justru keluarnya lebih besar lagi. Cuman ya kalau kita punya keluarga, kita punya apa yang harus punya hutang, ya, bayar hutang wajib, menafkahi keluarga wajib, sedekah infak sunnah gitu. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib ya. Tetaplah kita aturlah semuanya. Cuman nggak dikeluarin juga gitu, keluarin. Ya nafkahin keluarga iya, ya bayar utang iya, ya infak juga iya, sedekah juga iya gitu. Jangan jadi nggak infak nggak sedekah karena punya yang lain-lain. Nah, muncullah teori kemudian supaya hutangnya lunas bayar dengan sedekah. Nah ini mah apa ya, tidak menjadi hukum lah begitu mah ya, tidak menjadi hukum karena hukum infak itu yang mengeluarkan, bukan untuk bayar lunasi utang. Nah, lunasi utang ya kerjanya keras lagi gitu kan, ininya kerja keras lagi, masukin pemasukan dipertambah lagi. Dulu pemasukannya 10 ya jadi 20 gitu karena punya utang yang begitu. Walaupun memang banyak yang utangnya jadi lunas karena getol infak, getol sedekah gitu. Cuman ini nggak jadi hukum, maksudnya bisa nanti malah saya udah infak banyak-banyak kan utang saya nggak lunas-lunas juga tuh kan, jadi nyalahin. Padahal dari awalnya konsep infak itu adalah membersihkan, mengeluarkan karena ada hak orang lain di sana. Gitu. Ya.
Yang sudah pernah merasakan nikmat ketika bersedekah pasti ketagihan ya. Pasti ketagihan. Apalagi bagi-bagi makanan. Kita program ini ada yang belum nih. Sampai Sabtu nantilah bagi-bagi makanan. Yang dimasak sama kita itu coba bagiin. Ke sana, ke tengah jalan sana. Suka jalan-jalan kan, ke sana ke tengah jalan, ke gerbang sana tuh. Suka kasih siapa we yang suka lewat gitu ya. Kitanya udah ada siapin. Sana bagi-bagi. Itu rasanya beda. Rasanya berbeda. Ada lagi? Cukup? Jam 10.53. Mbak Romlah sepertinya ada yang mau ditanyakan. Arif ada? Mas Muin ada? Nah? Zulfi, benar sekarang ya. Zulfi. Zulfi. Zulfi itu apa? Artinya apa Zul? Hah? Derajat? Kurang pasti. Nggak ada pertanyaan? Nggak, ya sudah kalau nggak ada. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memilih kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, sehingga kita dapat mendapatkan ketenangan yang asli, yang hakiki. Dan semoga keluarga kita pun dipilih oleh Allah untuk lebih memahami agama ini. Yuk tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi